Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna sejisalam lebih yang hadir sidang jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tu syukur mapuji tan rigangka lori sisi rajan nepung Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama dihadir di tempat yang sangat suci ini. Rigo angkana denre purai papule sempaja perlu maghribita, dan insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita yang mana pembahasan kita masih lanjutan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta an yus'alu an arba'ah. Kalau kita membahas pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang masalah an ilmihi ma'amalabih. Kita sudah membahas tentang bagaimana ilmu yang kita pelajari, yang kita dengar, kita baca, dan semuanya itu akan kita dipertanyakan fi yaumil qiyamah. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang soal anil mal, tentang harta yang kita dapatkan, dari mana kita, bagaimana kita mendapatkannya, dan kita manfaatkan kemana. Inilah pembahasan kita pada malam ini insyaallah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, la nabiyya ba'dah. Sinina sejasal lebih yang hadir. Al malu ni'matu min a'zamin ni'mah. Ya sange orang para Bapak Ibu sekalian, termasuk salah di papinya mabatuan dari kipung Allah Ta'ala. Al-malu zinatul hayati dunia ma'al aulad. Ya orang parangi Bapak Ibu sekalian merupakan salah di agar perhiasan dunia, perhiasan lino ma'al aulad, itu pawija-wija. Itu merupakan semua adalah hiasan dunia. Inarona kadapung Allah Subhanahu wa taala ilalanna surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Ia orang parangi Bapak Ibu sekalian, kuitu pawijay-wijay zinatul hayati dunya wilu-wiluna atau tungat trilino. Ya artinya adalah perhiasan kita. Cuma menjadi pertanyaan di sini adalah wa anta talhazu annallaha qaddama fi hadhil ayah al-malu ala aulad. Magi rupung Allah Ta'ala napun riului rampi ya sengejul orang parang napa wija-wija. Di sini wa anta talhazu annallaha qaddama. Majapunai pung Allah Ta'ala napun riului ilalanna ya ayai, dia singgung pertama itu adalah al-mal. Pertama adalah harta. Kenapa? Karena al-malu zinatu wa ni'matul azim. Nah sebab ia orang parangi Bapak Ibu sekalian perhiasan, kemudian papinya batu dari rezeki pung Allah Ta'ala.
Kalau orang mendapat memiliki harta itu Bapak Ibu sekalian pasti menyamar pinat dina, karena itu adalah nikmat. Jadi tidak masalah kalau orang banyak harta, itu adalah nikmat. Papi nyamuk. Cuma walakin la ya'rifu qadru hadhihi ni'mah illa man arafa ghayatu minal mali. Tetapi menjadi di sini Bapak Ibu sekalian, ieu mencari papinya mengwaram parange nareko ieu misengi qadarun nikmah. Dia mampu mengetahui, memahami nilai daripada harta ini, yaitulah illa man arafa, apa tujuan daripada harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, agar akatana pungan Allah taala nawiriki papinya membantu termasuk waram parata Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah pama akramaha min ni'matin in haraktaha aidi sholihin wasyurafa. Harta itu menjadi mulia Bapak Ibu sekalian, mencaji papinya mengukuwaram parangi ibu rasai pinikmati rupa waram para Bapak Ibu sekalian apabila dia ada di tangan orang-orang yang soleh, orang-orang syurafa, orang yang paham akan tujuan daripada nikmat papinya menguwaram parang iwiringi rupa tauwe. Karena ada harta juga Bapak Ibu sekalian tidak memberikan nikmat, bukan menjadi kenikmatan ini harta mapi susah nih. Tetapi disinilah disebutkan Bapak Ibu sekalian, al-malu ni'matun la ya'rifu qadraha illa salihun taqiyun arrafa ghayati minal mal. Hanya mencaji papinya mengitu waram parangi Bapak Ibu sekalian dega dan misengi nilainak sangadinna orang-orang yang saleh at-taqiyun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arrafa ghayatul mal, dan misengi tujuanna waram parangi engki iwirengi okipung Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu sekalian, wa arrafa wasifatul hakikatul mal. Dia tahu hakikat daripada tujuan daripada harta ini. Apa mereka tahu Bapak Ibu sekalian? Jama amala wa adad. Ipa 10 barang perang Bapak Ibu sekalian wa adad. Kemudian dihitung. Ireke siko ane egande. Cuma dekelemi. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, apa tujuan daripada harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Wa arrafa annal mala zillu zailu wa ariyatan mustarji'ah. Jadi al-malun nikmatu minallahi man nabiha alaik. Jadi itu orang parangi Bapak Ibu sekalian adalah merupakan papinya menepung Allah taala yang diberikan kepada kita. Dewiriki lokuridi wazinata zayyanakallahu biha, dan merupakan perhiasan yang menjadi perhiasan untuk kita, mencaji biluil untuk kita. Ini harta. Tetapi walakin intibah iko nawirini punggal ta'ala papinya nawirini warampara punggal ta'ala maiga. Banyak harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian menjadi pertanyaan, harus kita hati-hati, yaitu di sanalah saufa tus'alu an hadhil mali min enak tasabah. Harta yang kita dapatkan ini insya Allah kita akan ditanya fi yaumil qiyamah. Itanaya kimato serimudrin pungalatala min ainak tasabah. Kamu dapatkan hartamu ini dari mana? Maka caramu pulangi orang paranginya. Min ainak tasabah. Yang kemudian pertanyaan yang kedua adalah wabima ampaka irwaram parange angkena werek ko pung Allah taala umpaki gudoluki kesi. Ia ko umuru Bapak biskala ci diminta nayangi al umruhu bima abna iro umuru 40 kigai. Paling kita mengatakan, ya Allah, saya habiskan umur saya untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, bagaimana ilmumu? Alhamdulillah sini napa biasana Pak disengang ululungangi, baik saya membaca, baik saya melihat, baik saya mendengar dengan khutbah dan pengajian seperti ini, saya amalkan ya Allah. Purani, selesai ini. Tetapi menjadi pertanyaan ini adalah tentang masalah harta kita. Orang parata dua pakutanana min ainak tasaba, mupulangi bagaimana caramu untuk menghasilkannya, wa bima anfaqa kinrosimu palau. Jadi dua pakutan Bapak Ibu sekalian.
Bukan hanya didapatkan saja, tetapi dipertanyakan juga, kemana itu hartamu? Umpaloloke. Namun umpamanya kalau harta kita, umpamanya, ya Allah, saya dapatkan hartaku dengan harta yang halal, harta yang bersih, harta dengan hasil keringat saya, dengan ilalam purioi. Saya karena saya pedagang, saya mendapatkan harta saya dengan melalui secara berdagang. Karena ada memang syariatnya antara dan minkum. Karena masalah jual beli, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan hal yang mubah, dibolehkan. Cuma yang tidak dibolehkan kalau wailul lil mutaffifin, kalau mengurangi daripada timbangan itu, umpamanya kalau kita timbang. Tetapi kalau dengan jual beli antara dan minkum, jual beli Bapak Ibu sekalian, ridho sama ridho, si pahan nih tidak ada yang dirugikan, ya, maka dengan demikian maka itu dibolehkan. Halal lah. Ya Allah, saya mencari harta dengan hasil keringat saya, nasabaya Pak Galuka. Saya bertani dengan cara saya bertani seperti ini, makanya betiku, alhamdulillah. Saya usaha seperti ini dengan hal yang halal Bapak Ibu sekalian. Mapaci beti temak keriso. Karena terkadang orang itu Bapak Ibu sekalian mencari harta yang menggunakan segala macam cara. Apakah yang dijual itu adalah hal yang memberikan mudarat kepada orang lain atau tidak, dia tidak peduli. Contohnya Bapak Ibu sekalian seperti di sini. Su'alani yamla'ul qalbu bil khawfi wal wajli wa yaj'alani abdun yas'alu nafsihi alfu marra qabla an yahsul an hadzal mal. Jadi iku manini itawe Bapak Ibu sekalian, ieu dua pakutana, setiap angka aga-aga milok najama, dia selalu memenuhi hatinya dan selalu bertanya wikisi sepu makutana ilang watakalena. Nataneli aring galena. Ieu wa jama-jamang upi gawe napuri umo gapungan Allah Ta'ala. Ia jama-jamang upi gawe apakah tidak menyusahkan orang lain? Ia jama-jamang upi gawe apakah Allah ridho kepada saya dan memberikan juga manfaat kepada orang lain dan manfaat kepada keluarga saya? Apakah ini adalah halal? Pakutan anak Bapak sekalian. Tapi kemarin alhamdulillah ngapuri punga Allah Ta'ala. Ia jama-jamang banyak nanti faedahnya dan manfaatnya kepada sesama manusia. Maka inilah hasilnya halal, bersih. Jadi itulah salah Bapak sekalian kita pertanyakan. Tetapi kalau contohnya seperti ini, maka yang dipanggil di sini adalah orang yang mencari harta dengan secara haram, seperti ini, ya man tatajara bil harami. Sininna pedangkangnya yang berdagang dengan dari harta yang dengan barang yang haram. Seperti apa itu Bapak sekalian yang dilarang oleh pemerintah? Seperti fil muhdarat. Seperti dengan yang mana merusak generasi kita. Muhdarat artinya seperti narkoba, muhdarat narkoba, opium, ganja dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Muhdarat itu adalah merusak generasi muda kita. Barangnya haram, kemudian dilarang pemerintah, dilarang oleh agama, kemudian bagaimana kepada manusia memberikan mudarat dan memberikan kesusahan kepada orang, merusak manusia, maka ini adalah hal yang haram. Tidak bisa Bapak sekalian. Wala hammalaka illa anta jama'al mala. Dan orang itu Bapak sekalian terkadang hanya tidak mementingkan semua itu. Dia pikiriki yang penting si pulung mega jama amala wa adada napi yang penting si pulung mega napa nariki hasibu nafsakal an riki ngelemu paha ngeleta Bapak Ibu sekalian wa kapama nafsika mauqifun sidqun minal an. Artinya kalau kita melakukan hal seperti ini, ada pekerjaan yang tidak halal, memberikan mudarat, memberikan tidak ada faedahnya dan manfaatnya kepada orang lain dan juga kepada diri kita, merusak orang lain, wajib berhenti. Tasapa kijama-jama lagi yang halal dan lebih baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Taharamalaka kulluhu qabla an tus'alu baina yadillahi alladzi ya'lamu sirra wa akhfa. Pacingi waramparata Bapak Ibu sekalian. Taharamalaka,
pacingi pulang warang paratah qabla antas ala riwat tudikna pa itanaya kimatu risisini pung Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sirra yang tersembunyi dan yang kita sembunyikan. Semua Bapak Ibu sekalian diketahui ini sepung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sawfa yas'alu an kulli ma jama'a min malin, dan engkau akan ditanya sininna warampara angkimu pesipuluh min aina laka hadzal mal wa bima anfaqa. Di pakutanana pumpulya pule kiki ke umpamanya umpake guna loki kesih. Ini pakutana Bapak sekalian. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, pal malu nikmat ya jitu orang parang sih kana papi nyamang ya idza haraka aidis sholihin, apabila digerakkan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tahu tujuan akatana yerwar perangi angkene beriki pung Allah Ta'ala. Itulah bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian nikmat daripada harta itu. Kemudian al-malu minhatul lil mu'min taqiyun arrafagayaha. Artinya harta itu adalah Bapak Ibu sekalian minhah, pemberian nawiriki pun Allah Ta'ala yang bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, karena dia tahu tujuan daripada hakikat daripada tujuan harta itu. Jadi iro orang parata Bapak Ibu sekalian tisangi maka dia maku kaidah pak manfaatnya. Pahami kita manfaat daripada harta itu. Apa tujuan sebenarnya harta yang diberikan Allah kepada kita, mau dikemanakan? Mimigi pesipuluk bawang. Manfaatkan. Kenapa di sini? Karena disebutkan disebabkan irona kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lidza yaqulu sayyidur rijal sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Muslim, nakada ditujitu namarigaga tawi nariko masiriati. Kau tu masiriati, dia satu mariga tu masiriati Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kami dua, la hasada illa pisnatain. Di namarigaga tu masiriati kemakoye. Kapan? Ketika nakada Nabi ta la hasada illa pisnataini. Tidak apa-apa kita iri hati kepada orang tersebut apabila seperti ini. Rajulun atahullahul Quran. Si di orani iwiringi oki pungala ta'ala akuran. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran kepada seseorang itu sehingga dia mampu memahami Al-Quran. Dia mampu memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya itu Al-Quran. Dia lancar membaca Al-Quran. Rajulun atahullahul Quran. Kemudian diapakan itu Al-Quran? Agan gorengnya yaitu adalah bahwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang ini Bapak Ibu sekalian karena dia paham membaca Al-Quran, dia pahami artinya, dia hafal, kemudian lancar bacaannya, kemudian dia manfaatkan, dia berdiri di tengah malam. Ana al-laili wa ana an-nahar. Asui masam pajangi, waniwi masam pajangi, selalu dia pakai dengan Al-Quran itu, bahkan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, maka tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, tuba agak senang masih riati mitai. Artinya apa? Kita juga mau berniat seperti itu, melotoki makwaro, supaya bisa kita mampu untuk ya ipap pada itu. Ya, seperti yang dilakukan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mana laki-laki bisa kita dan mereka itu masih riati mitai, yaitu adalah warajulun a'tahu Allahu malan. Si dia orane iwiringi warampara ko pungalata lamaiga. Tetapi ini hartanya diapakan? Yaitulah bahwa yumpikuhu ana al-laili wa ana nahar, tapi irusininna waramparanna napaki untuk berimpak bersedekah ketika pada malam hari atau siang hari. Baru subuh dia impakkan hartanya, impak sedekah subuhnya. Siang lagi dia impakkan lagi.
malam lagi dia diimpakkan, artinya seluruh hartanya itu diimpakkan. Engkau melu bantu, dia sedekahkan, keluarkan, dia impakkan, ya, dia bantu. Satu kisah Bapak Ibu sekalian, ada orang kasih dia orane ketika dalam hidupnya waktu natuo tuli jak mana menapigau, hanya jabab napigau. Ketika waktu itu dia bermimpi, yuli imangol okunabitah, dipanggil untuk menghadap Rasulullah. Dia mengatakan, saya malu bertemu dengan Rasulullah, nasabah liwat jaku liwat ja nasipakku. Tetapi ketika waktu itu dia menghadap kepada Rasulullah dan dia mengatakan, saya malu bertemu dengan engkau ya Rasulullah, karena saya tidak pernah berbuat kebaikan, selalu melakukan kemaksiatan. Tetapi ketika waktu itu Bapak Ibu sekalian, nak ada dek, kau termasuk penduduknya surga, pengunrana ke surga. Kenapa? Ternyata diingat-ingat Bapak Ibu sekalian, ada seorang angka ora makunrei mati kesilakin. Dia seorang janda dan punya anak. Kemudian orang ini, laki-laki tadi ini, dia impakkan hartanya setengah gajinya. Yersininna gajinya setiap bulannya dia selalu kasih orang janda itu, dia impakkan, bantu itu. Dan ternyata Bapak sekalian, dengan hartanya yang dia impakkan, gajinya yang selalu dia impakkan, itulah menjadikan dia menjadi ahlu surga Bapak Ibu sekalian. Dia impakkan hartanya. Maka dakar pikir iki, maka oh berarti setiap kalau ada kebaikan yang kita lakukan, walaupun ada kesalahan yang kita lakukan, maka kesalahan itu, kebaikan itu akan menutupi kemaksiatan, disebabkan dengan karena kita taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan yang kita lakukan itu sampai rojaeh. Ya, impakkan, keluarkan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa-apa Bapak sekalian, ya kong kata mapunai warampara mega na yerotawi ye ko setiap waktu, setiap saat dia sila impakkan hartanya, sedekahkan hartanya Bapak Ibu sekalian. Dan mereka itu masih rina agasan, masih riati mitai. Tetapi kenapa? Tapi niat kita adalah miluki papade tawir, supaya betul-betul kita bisa juga berimpak seperti dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat ini wa tadabbur ma'i akhil kiram al-qaul habib wal hadits rawahu Ahmad wa Tirmizi wa sahahu Syekhana Albani min hadithi Abi Kabasha an Mari qala thalatha uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfasu. Ada tiga kita bagi katanya dan saya menceritakan kepada kami, ini kata Rasulullah, wa uhadditsukum fa ahfasu, dan kamu jaga. Apalai tajagaiwi ta apalai, artinya seperti ini. Agar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian, maka dan Nabi ma naqasa sadaqatin, ya ma naqasa malin abdin min sadaqah. Di kurang waramparan nasi dia ata min sadaqatin, disebabkan karena dia bersedekah. Kita coba mikir deh, terima sedekah kaki. Setiap Jumat kita bersedekah, setiap subuh kita selalu bersedekah, setiap zuhur selalu kita impakkan, keluarkan harta kita. Insya Allah dia nak kurang waramparata Bapak Ibu sekalian. Dia nak kurang. Indah janji Nabi ta, wa uksimu, saya berjanji bersumpah nasa Nabi ta, wa uhadisuku, dan saya ceritakan kamu jagai dia. Yaitu adalah manaqasa malin abdin min sadaqah. Di nakura waramparana tahu itu disebabkan karena sedekahnya. Ini matau terkadang matau kidi. Maka dia kurang je ustaz. Ini ya bereng ya pasu kurang ya. Tetapi kita nanti lihat hadis ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita bisa jaga ini, yaitu adalah wa ma zulima abdan muzlamatan fa sabara alaihi illa zadallahu izzah. Tidak ada orang yang disolimi, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian yang disolimi, ketika dia disolimi dia bersabar. Sabar ya. Walaupun dia disolimi igok bawang, tetapi dia tetap bersabar. Illa zadallahu izza, sangadina pun Allah Ta'ala memberikan kekuatan yang lebih besar lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wala fataha abdan babin mas'alah
illa fatahallahu alaihi baban faqran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dituga gasit di ata fataha baban masalah, tuli buka abeciran, tuli buka masalah, tuli buka apangewangan, illa fatahallahu alaihi baban faqran, sangadinna pungal ta'ala na bukarang agasana akasia-siangan. Coba dikari Bapak Ibu sekalian, kesalahan kita buka masalah, kemudian memiliki masalah, memiliki mapangiwa, memiliki maga, maka otomatis akan menjadikan kepakiran buat kita. Nah sebab magi ikut usi salah, mabele dalek ya, pakai di sini, illa fatahallahu alaihi baban faqran. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa uhadditsukum hadisan, yang kemudian Bapak Ibu sekalian selanjutnya hadis ini Rasulullah juga mengatakan bahwa saya kembali menceritakan kamu tentang kemudian jaga. Innama dunya li arba'a nafaran. Jadi itu pakon rana lino engkap pa isak na itu papa isak na itu lino. Apa? Pertama yaitu adalah abdan rasakallahu malan wa ilman. Angkasi di ata ipa kidaleki okupung Allah Ta'ala waramparang ipa kidaleki tipa disengang. Dia dapat keada harta, ada juga ilmu. Kemudian fahuwa yattaqi bihi rabbih, karena ilmunya, karena hartanya, sehingga dia lebih dekat tu lima cawe mi ukupung Allah Ta'ala. Fahuwa taqiyun, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yasilu bihi rahmah, sehingga dengan hartanya dia berbuat baik, sehingga karena ilmunya dia selalu memanfaatkan, ajarkan kepada orang lain, maka hartanya ini dan ilmunya ini wa yusilur rahmah, sehingga dia mendapatkan rahmat pamasi ukupung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contohnya? Rasulullah punya ilmu, Rasulullah punya harta, dia selalu infakkan hartanya, dia selalu ajarkan ilmunya, maka Allah memberikan rahmat kepadanya. Pamase. Kemudian wa ya'lamullahu bihi haqqan fihi bi abdalil manasil, karena dia tahu makna tujuan daripada hartanya, hakikat daripada harta ini, kemudian dia tahu tujuan daripada ilmu yang dia pahami, kemudian dia ajarkan, maka dia karena mendapatkan rahmat lulungan ipamase kepung Allah Ta'ala, maka inilah tempat yang terbaik. Pak Abdul Manasil. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, golongan yang kedua menempati dunia ini yaitu adalah wa abadar rasaqahullahu ilman. Si dia ata ipakidaleki ko pung Allah Ta'ala pak disengang wala yarzuquhu malan, tapi nekia itu si di pak dia kesana itu si nei pak kidaleki warampara harta sa ilmu saja pak disengang miring makigah, tapi dia nabi ka pak kesana waramparana bahwa sadikun niat, tapi makanja iniatna dia bagus niatnya Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan lo anna li malan cibine mapune ka ya warampara pada irui ganda. Kemudian la amal tu bihi bi amalin fulan, saya akan juga melakukan seperti apa yang dilakukan fulan. Si fulan karena dia punya harta, dia tahu tujuan daripada harta itu. Ada orang yang lemah dia bantu, ada fakir miskin dia bantu, ada anak yatim piatu mohon pertolongan dia bantu. Semuanya Bapak Ibu sekalian, kumana leleng dari puripu Allah Ta'ala na bantu. Dia juga melihat seperti itu, ni tatamaqaro dengan fahuwa bin niyati fa ajruhu masiwa. Nah sebab niatna milu tu mapangaka bodi ci makwaro digami hawaramparana, tapi angka niat nami maka buaro makwaro agasan maka bodi ci pada napi gau tu sugi fa ajruha siwa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan hal tersebut. Disebabkan karena apanya? Nah sebab niatna. Kemudian golongan yang ketiga, ini golongan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yaitu dah wa abadan rasakallahu malan wa lam yarzuquhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmi. Si dia ata ipakidaleki okupung Allah Ta'ala waramparang sugi mega waramparana, hartanya, uangnya di bank, tanahnya luas dan semua tosugi Bapak Ibu sekalian. Walam yarzuquhu ilman, tapi nekia itu si kidal leki pak disangan, dia nere pak disangan.
Orang parabami mega dia pak disangena. Kemudian bahwa ya habitu fi malihi bighairi ilmi, tetapi dia terjatuh disebabkan karena hartanya. Maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian akatana ir waramparan nasabak make iga make agami gur waramparang ini. Dia ni sang make agami aki gunangi. Terjerumuslah Bapak Ibu sekalian, bisa kita bangun seperti ini. Tempat-tempat maksiat, tempat seperti ini dia bangun seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada ilmunya. Seandainya orang kapak disangena wiling orang parah tapi kapak disangena, ini harta kita supaya kita miliki untuk di hari kemudian angka masjid kita melo ibangun dia pada janji impakkan sedekahkan. Angka lembaga tahfiz syukur kampung ini sementara masjid ini mau dibangun tidak ada airnya digagawina, dia impakkan hartanya, saya yang tanggung bornya air ini. Iya, diimpakkan di situ Bapak Ibu sekalian, keluarkan di situ. Tetapi ini dia tidak tahu, dia ini sengit. Nah pakai pendeknya dipakai semua hartanya berpoya-poya Bapak Ibu sekalian, ke klub malam, ke mana ke pokoknya dihabiskan saja. Tidak ada, bukan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah digapa disanga mega bami orang parah tapi digapa disanga. Bapak Ibu sekalian, wala yattaqi fihi rabbahu, kemudian dia tidak, justru dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mabili puli pung Allah taala wala yasilu fihi rahmah, dina lulung pamasih. Dia tidak berrahmat. Wala ya'lamu wala ya'lamu lillahi fihi haqqah, dan dia tidak mengetahui kebenaran daripada tujuan harta yang diberikan Allah kepadanya. Fa'akhbasal manasil, maka itulah tempat yang terjelek. Remaja dia menempati turutan yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, engkau tahu wa abadan lam yarzuqullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian ini pakai daleki kupung Allah taala orang parang. Walam yarzuqhu ilman, dia tu ni pakai daleki pa disengang bangutui bantak tui madis asana kasiasitui. Kemudian pahuwa yaqulu anna limalan cibinne ya miga waramparaku la amaltu bihi bi amalin pulan upah pada tuiro agasena si bayar pulan. Artinya siapa yang mau ditiru ini ni kemina agasana ciuri ya rotonangi miga waramparana yang seperti bagaimana itu Qarun. Qarun Bapak Ibu sekalian diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dengan hartanya menjadi dia sombong, mabangka Bapak Ibu sekalian. Maka orang seperti ini meteliti, ya laitani mithla ma utiya Qarun we cibinde wesi nalituki pada Qarun. Abang enggak yelingi warampara mabangka tuh. Dia juga apa bagaimana orang seperti ini, bahwa biniyati wa wasarahu masiwa, maka karena niatnya seperti itu seandainya diberikan harta banyak dia juga akan menjadi bangga, menjadi sombong Bapak Ibu sekalian, maka dia akan mendapatkan dosa seperti yang orang yang dilakukan yang dilihat tadi. Sidina saja selama lebih yang kadir, innal mala la yasbahu nikmah. Ia orang perangi Bapak Ibu sekalian, dia nama mencari papi nyamang illa idza kana bi yadihi salihi ta'rifu gayati minhu. Jadi harta itu Bapak Ibu sekalian tidak akan menjadi nikmat dia nama mencari papi nyamang kecuali bagi kepada orang-orang yang soleh. To ia tonga pato pahangnya sengi tujuan nawaram parang yang kaya wirikin pung Allah Subhanahu wa taala. Ini rona kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyukum malu warithuhu ahabu ilaihi min malihi. Manakah harta yang paling kau sukai? Kega waram para kami na melanda mupuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, fa inna mali ma qaddama wa mali wa warathu ma akhara. Artinya harta yang kita miliki itu yang pertamanya, yang terakhirnya itulah wawarisuhu, yang kita sisakan itulah hanya menjadi ahli warisan, ahli waris. Makanya di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, kiai orang peratai di tapunai. Mana harta sebenarnya yang kita miliki? Dia tapunai. Nah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, nah kada yaqulu ibnu Adam, maka dai anak apona Adam, mali
waramparaku wa inna malahu min malihi thalatha, sesungguhnya yang sebenarnya yang kau miliki, harta sebenarnya yang kau miliki hanya thalatha, talumi itu tapunai. Kaya kami tapunai Bapak Ibu sekalian dalam hadis ini, ma akala paapna, ye bitu tanrewe na capu tajambanga matu kuili, tanrewe kon ni maku kue tajambanga ni matu kuili, ibu tetap punai manca jidagi Bapak Ibu sekalian, ini tetap punai. Yang mana lagi? Oh labisa paabla, ye tak cari-cari benalapu, memiliki baju baru Bapak Ibu sekalian tak pakai. Makanya setiap kita beli Bapak Ibu sekalian pakaian baru, langsung memang kita pakai masam pajak je, langsung kita pakai makasiwa ke Allah Ta'ala, inilah yang saya miliki. Nah sebab pakaian tidak dipakai akan menjadi lapuk Bapak Ibu sekalian, itulah sebenarnya yang kita miliki. Yang kemudian yaitulah a'ata fa'akna, yang diberikan Bapak Ibu sekalian, yang engkau sumbangkan, yang engkau keluarkan fa'akna, napa sih akan sama mapasi kuah, wa masih wa dzalik fahuwa dhahaba wa tarakahu linnas. Dan selain daripada itu yang tiga ini Bapak Ibu sekalian, yaitu dhahabah, akan pergi, akan hilang. Ya waram parangi Bapak Ibu sekalian, ya kotanei di salaiwi alena salaiki. Makanya manfaatkan memang nih, taki guna memang nih Bapak Ibu sekalian selama kita masih miliki. Karena ia watarakahu linnas, pasti hanya kita akan tinggalkan untuk orang lain, hanya kita tinggalkan untuk manusia. Walidha warada fi sunani at-Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha dzabahat syata wa tasaddaqat biha kullaha illa zira'ah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya min syatin ya Aisyah, qala ma baqiya minha syai'an illa zira'ah. Ini dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian bahwa angka waktu iru panguluta Aisyah radhiyallahu anha nagiri bembe. Waktu nagiri bembe Bapak Ibu sekalian, nasi dakang maneng yiru sininna yiru daginna bembe dia sadakahkan. Tapi kena taruh Bapak Ibu sekalian, cik di mina taruh, yimina puji nabita. Aga na puji nabi ta Bapak Ibu sekalian magari BBI irwat anna ziraah aji na yolong irlak nataro siddi pure ma Bapak Ibu sekalian makutana nabi ta qalat ma baqiya minha illa ziraah, ya Rasulullah dega aga munro sangadinna imi babangi yolong menre aga nasa nabi ta ya faqala Mustafa sallallahu alaihi wasallam baqiya kulluhum baqiya kullaha illa ziraah. Sitongan naje sinin na itu mak bereng imanan imi tu monroh illa ziraah, karena yang tinggal ini imi tu sinin na masih dakang nangi imi tu mak bereng imanan imanan itu tak punai Bapak Ibu sekalian, imanan mi monroh sila sahabat wa taraka, terbang dan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi innalladzi tasaddaqa bihi fa huwa alladzi sayabaka laka fil misani a'malaka yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa innalladzi tasaddaqat menjepunna itu tasidakangnya kita impakkan zakatkan Bapak Ibu sekalian itu fa huwa alladzi sabaka ina tu monroh. Ini tu bawa monroh. Dia tinggal Bapak Ibu sekalian lakapil misani, yang akan memberatkan timbangan kita fi yaumin la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ir waktu dina kiguna wija-wija dina kiguna waramparangnya illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita datang dengan hati yang bersih. Itulah sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Maka nairona kadar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Sinina rupa tawe majapuna pungala taala mapacin la yuqbalu illa thayyib, dina terima pungala taala sangadina ieu mapacinnya. Maka wa innallaha amaral mu'minin wa rasulihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
yaitu adalah seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makan dan makanlah yang baik-baik. Artinya carilah harta yang halal, yang bersih, makan jaeh. Kenapa babis kelan? Wa amalu salihan, akibat dicetuk wah, lakukanlah amal kebaikan. Ini bima ta'maluna alim, menjepun aja itu iya usamana upahamana sini na agak bingung. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, karena kita disuruh, orang mukmin juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum sinina tamatabbu makanlah yang baik-baik yang diberikan rezeki kepada kamu. Maka karena apa? Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, seseorang laki-laki yang melaksanakan perjalanan jauh, ar-rajul yatilus safari asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila samai, ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa masyarabahu haramun wa fi riwayati wa malbasahu haramun wa ghusya bil harami fa anna yustajabalah. Karena kalau kita Bapak Ibu sekalian, orang melakukan perjalanan jauh, sebenarnya itu adalah yatilus safari, doanya diterima perilodanganna. Tetapi namu maku botina Bapak Ibu sekalian, karena dia muddu yadaihi, dia angkat tangannya berdoa, karena tujuan daripada doa itu Bapak Ibu sekalian ya kalimat diterima perilodongan itu. Tetapi ketika dia seperti ini, dia melakukan perjalanan jauh, syarat ya diterimanya doa akan melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, mengangkat kedua tangannya Bapak Ibu sekalian. Tetapi wa masyrabuhu haramun, tapi inun-inunna pulang haram, wa mat'amahu haramun, andre-andrena pulang haram, wa masyrabahu pulang haram, wa malbasahu haramun, pakaian haram Bapak Ibu sekalian. Wa kaifa yustajabalah, bagaimana saya mau menerima doanya? Jadi ya kami terima perilodongan Bapak Ibu sekalian, kuncinya juga yaitu adalah dengan makanan yang halal, makanan yang bersih, minuman yang bersih, dan pakaian yang bersih Bapak Ibu sekalian yang halal. Makanya apa yang ngena, karena ini semuanya kita akan dipertanyakan fi yaumil qiyamah. Sini nasi selama lebih kader. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jadi pengajian kita ini yang begitu ya, bahwa setelah kita membahas tentang masalah umur, masalah ilmu, itu pertanyaannya hanya satu, tetapi menjadi pertanyaan adalah kalau harta dua bakutanana min enak tasaba mubudak pulekege wa bima ampaka, di mana yang kau infakkan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, pengajian kita tentang masalah pertanyaan anak cucu Adam di yaumil qiyamah. Ya, barangkali ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kapakutan agak. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada orang Bapak Ibu sekalian, dia mencari harta, tetapi harta yang dia dapatkan ini dengan jalan dengan tidak halal, dengan seperti menjual narkoba. Kemudian setelah itu dia sumbangkan ke masjid. Bagaimana perintah masjid? Kita mau terima? Tak terima, diberikan. Tidak apa-apa. Tapi persoalannya Bapak Ibu sekalian, bahwa apa dia sumbangkan itu la faedalah, tidak ada manfaatnya bagi dirinya. Contoh Bapak Ibu sekalian, karena kita berdalil dengan innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib, menjepun ni pun Allah Ta'ala mapacing dik na tarima ko din mapacing. Harta itu halal, tetapi cara menghasilkannya tidak halal, kemudian kita sumbangkan. Pertama ku mesigi, bantu fakir miskin, yatim piatu Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak ada faedah manfaatnya. Sama halnya dengan seorang Yahudi Nasara, dia bukan beragama Islam, tetapi dia banyak sumbangannya ke masjid, la faedah lah, tidak ada manfaatnya. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, cari harta yang halal, baru kita infakkan dengan secara halal, secara baik. Apa mungkin Bapak Ibu sekalian banyak? Coba kita lihat
kita, Bapak Ibu sekalian, dia mencari harta dengan cara yang tidak halal, kemudian datang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah. Wasa makan Nabi ta ma min ahadin yakhruju min baitihi, digaga to masuk pole bolana yulabbiyan gurai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, buang angka nama ya popule pengulita. Tetapi dengan harta yang bersih, harta yang halal, Bapak Ibu sekalian, nada munada bis sama ibu roti pole ya saya silangnya labbaik wa sa'daika. Wi mahagi mitelada, kebahagiaan sudah menunggu kamu, mahagi mitelada napengkah. Tetapi mamin ahadin yakhruju min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian mulak dia matalah dia tahu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tetapi jaa bi malin haramin, keluar dengan harta, berangkat dengan harta yang tidak bersih, harta yang haram. Populer haram pakai min Mekah. Agan apa nada munada bis samai guri pole ya silangi lala baika wala sadaika. Tidak ada kebahagiaan bagi kamu. Jadi pikir bicara. Maka mari kita melihat dari lagi ayat Bapak Ibu sekalian, bahwa bersihkan harta kita. Tapacingi Bapak Ibu sekalian, bersihkan harta kita. Mari kita mencari harta yang bersih, harta yang halal Bapak Ibu sekalian, baru kita ibaki makasiwian. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Majapun ni pun Allah Taala mapacing dia terima ke dia mapacing. Saya kira demikian Bapak. Ya, dia tahu nak kagak. Ya, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya akan memberatkan amal timbangan kita di yaumil qiyamah insyaallah. Amin amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakiran hamdan na'imin wa bihamdihi mazidah. Ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.